Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya, untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Untuk kalian juga di sini mungkin yang ya kak aku butuh tempat curhat nih kak gitu ya. Bisa banget ya, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Sekalian personal reading ya. Plus jadi wadah kamu untuk curhat juga, biar nggak semua beban itu harus kamu tanggung sendiri gitu ya. Semuanya dipendam sendiri, jadi unek-unek itu nggak baik ya untuk kesehatan juga. Oke, langsung aja buat para Sagi, ada apa aja di 3 hari ke depannya Sagi kak dari 13 sampai 15 Januari ini ya. Yang pertama, aku lihat kamu akan terkait dengan yang namanya kekuasaan. Otomatis di sini ya, orang-orang yang ada di atas kamu ya, kan kekuasaan, orang-orang yang berkuasa. Kamu terkait dengan mereka ya, atau pemerintahan di sini ya. Biasanya pajak, aturan-aturan gitu ya. Aturan-aturan yang semakin apa? Semakin membagongkan teman-teman ya. Terus juga terkait dengan politik, nggak usah bahas politik lah ya. Bangunan. Oke. Bisa jadi beberapa dari Sagi mungkin akan renov bangunan atau beli bangunan ya. Atau di sini apalagi ya terkait dengan bangunan ya. Banyak ya, bisa rumah, bisa tempat usaha di sini bangunan ini, atau baru buat bangunan baru juga bisa. Nanti kita lihat di klarifikasinya kira-kira ini lebih mengarah kemana sebenarnya gitu ya. Terus di kartu yang kedua The Ring, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan janji, komitmen, proposal, kontrak ya. Ada janji yang dibuat, ada komitmen yang dibuat seperti itu ya, oleh seorang Sagi. Tapi tentang apanya, apakah ini nggak melulu tentang cinta-cintaan doang teman-teman ya. Mungkin janjinya, komitmennya bisa memang tentang hubungan. Tapi kalau soal kontrak, ini bisa mengarah kepada kontrak kerja ya. Masukin proposal di suatu tempat juga bisa. Terus di kartu yang ketiga The Anchor, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan keamanan dan kestabilan, konsistensi, jangka panjang. Nah ini nih, keamanan, kestabilan, konsistensi, jangka panjang. Apa tuh kak yang akan aman dan akan stabil? Semoga ini tentang keuangan kamu, amin ya. Dan di kartu yang keempat ada The Child, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan anak. Akan terkait dengan anakmu, atau baru punya keturunan ya. Ada yang hamil juga bisa. Atau orang dewasa yang bersikap sok polos ya, jadinya kekanak-kanakan gitu ya. Sesuatu yang bersifat kecil dan permulaan juga bisa. Apakah itu usaha, apakah itu pekerjaan ya, apakah di sini hal-hal lainnya sih juga bisa. Ya, hubungan baru permulaan, oke? Baik Sagi, tentunya di sini kita akan klarifikasi kartu-kartunya kamu ini, tapi seperti biasa aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu ya di 3 hari ke depan. Itu ada di angka 19, 25, 35 dan 13. 19, 25, 35 dan 13. Oke, coba langsung aja Sagi kita klarifikasi dulu ya kartunya kamu di sini Sagittarius. Oke. Sagi, yang pertama tadi kan adanya The Tower ya. The Tower ini diklarifikasi oleh Queen of Pentacles. Jadi di 3 hari ke depan ini aku lihat Sagi ini akan terkait dengan bangunan. Tapi bangunan ini ataupun kekuasaan ini tadi ya, ataupun yang terkait dengan pemerintah, tapi ini memberikan uang. Tapi kalau yang pemerintah nggak deh ya. Kayaknya bisa jadi kekuasaan. Apakah kamu pemilik kekuasaan akan sesuatu di sini sehingga kamu menghasilkan uang dari suatu kekuasaan? Ya, semoga ini yang
bagus-bagus aja kekuasaannya. Oke. Kalaupun bangunan di sini ya, ini ada bangunan yang menghasilkan uang buat kamu. Bisa jadi beberapa days lagi ada sewa ya. Apakah mungkin kamu punya kos-kosan atau kontrakan gitu ya, atau sewain rumah gitu. Nah, ini aku lihat ada uang masuk dari bangunan, atau kamu jual bangunan. Itu juga bisa banget ya, menjadi uang ya. Next, di kartu yang kedua ada The Ring. Di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan The Ring. Ini diklarifikasi oleh Three of Swords. Ada janji ataupun komitmen yang bikin kamu jadi patah hati ataupun sakit hati dengan seseorang. Ya, nih. Setelah mungkin berkomitmen, janji terikat, ternyata seseorang di sini bikin patah hati kamu, bikin sakit hati kamu dengan kelakuannya. Apakah nih orang berkhianat, apakah nih orang menyakiti kamu secara apapun lah gitu, teman-teman ya. Intinya di sini ada bukan usaha-usaha lagi, ada kegiatan di mana seseorang menyakiti kamu gitu ya. Setelah janji dan komitmen yang dia buat, janji nggak akan menyakiti kamu, janji akan baik sama kamu, mencintai, menyayangi kamu setulus hati, ternyata bullshit gitu ya. Terus di kartu yang ketiga, The Anchor, diklarifikasi oleh Three of Pentacles ya. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan keamanan dan kestabilan. Tadi seperti aku katakan ya, semoga keamanan dan kestabilan ini berkaitan dengan keuangan. Amin gitu ya. Ternyata di sini iya. Ya, jadi di 3 hari ke depan ini akan ada kestabilan soal uang. Ya, soal uang. Yang dimana di sini aku lihat terutama dalam suatu kerjasama gitu ya. Oke. Kalau soal kerjasama apapun yang menghasilkan cuan di 3 hari ke depan ini, itu lebih detailnya. Kamu akan berada dalam situasi dan kondisi yang aman dalam kerjasama tersebut. Adanya kestabilan soal yang cuan-cuan yang masuk juga ya. Kerjasama bisa bersifat jangka panjang, meskipun dimulai dari 3 hari ke depan ini, cuma bisa panjang buat ke depan kerjasamanya, karena di dalamnya terlibat orang-orang yang konsisten. Amin Sagi ya, bagus banget sih. Terus di kartu yang keempat ada The Child ya, diklarifikasi The Child ini oleh Two of Wands. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan figur, kalau nggak anak, ini orang dewasa yang seperti kekanak-kanakan juga bisa ya, sosok polos tuh ya. Atau sesuatu yang sifatnya kecil dan permulaan. Apa tuh Kak yang bersifat kecil dan permulaan? Ini tentang planning ya. Aku lihat di sini ada Two of Wands ya, tentang pilihan, tentang planning yang dibuat yang berkaitan dengan masa depan ya. Sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, kamu nanti-nantikan, di sini pada akhirnya kamu bisa ngeplan itu ya. Meskipun baru di permulaan, meskipun yang direncanakan, yang dipilih adalah sesuatu yang kecil sifatnya gitu ya. Tapi setidaknya di sini sesuatu di sini akan berjalan ya. Meskipun permulaannya kecil kayak gitu. Oke. Sagi, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di 3 hari ke depan. Itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, dan sesama Sagittarius. Kalau untuk angka keberuntungannya aku bisa ulangi sekali lagi di sini ya. Itu ada di angka 19, 25, 35, dan 13 itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.